Setelah beberapa saat, saya melihat 10.000 Dao Yaohua menatap ke bawah ke arah senjata Kekaisaran Bihai. Tampak puas, dan kemudian dengan bangga mengangkat kepalanya. Prajurit Kekaisaran ini tidak buruk. Tapi nak, jangan lupakan kata-kata besar yang telah Anda ucapkan sebelumnya. Mutuan Dao Yaohua sangat bagus. Lagi pula, bisa berbaur dengan seorang prajurit kaisar niscaya akan membuatnya lebih kuat. Qin Yichen berkata 2 kali dan mengabaikannya. Tetapi ketika dia berhenti melihat bunga 10.000 Dao Iblis, dia juga tahu bahwa meskipun dia telah bergabung dengan 10.000 bunga Iblis Dao untuk membantunya menyatu dengan artefak Kaisar Bihai, di masa depan, mereka juga akan membunuh musuh bersama. Namun, Qin Yichen masih tidak lupa bahwa bunga Iblis Wan Dao pada dasarnya tampak memberontak. Mungkin bukan karena dia harus menggigit punggungnya, tetapi tidak mau menyerah pada orang lain. Qin Yichen juga tahu bahwa langkahnya sebenarnya memicu bunga 10.000 Dao Demon. Jika dia tidak menjadi harimau, dia pasti selalu tidak lebih lemah dari 10.000 Dao Demon Flower. Memikirkan peringatan Kaisar Dike untuk dirinya sendiri, Qin Yichen menggelengkan tinjunya dan melihat kembali ke bunga ajaib. Singkatnya, di antara mereka, siapa tuan dan siapa pembantu harus jelas. Dan penyusunan kembali artefak Kekaisaran Bihai juga menyebabkan Ke Tiangxuan mengesampingkan penyakit jantung. Meskipun air laut kemarahan biru membuat Qin Yichen merasakan kegagalan yang nyata. Namun, hasil seperti itu tampaknya menjadi hal yang membahagiakan bagi semua orang. Bagaimanapun, Qin Yichen telah memikirkannya sebelumnya. Bahkan jika itu bisa menekan lautan biru amarah, perseteruan antara Kaisar Ke dan klan Bihai ditakdirkan penuh permusuhan terhadapnya. Meskipun 10.000 bunga iblis Dao tidak setuju dengannya, setidaknya memikirkannya dengan hati-hati, keduanya tidak memiliki banyak kebencian. Sudah waktunya berlatih keras. Setelah memecahkan artefak Kekaisaran Bihai, Qin Yichen dengan cepat mengarahkan pikirannya pada kultivasi. Pembentukan kembali Kaisar Bihai membuat bayangan tersisa di hati Qin Yichen. Arogansi kepergian Binuhai dan arogansi saat pergi ke Istana Iblis Kuno. Sombong Kaisar memegang segel Kaisar Brahma. Dan klan senior Xuanwu yang bertengger di dasar sungai Tianhe dan diganggu oleh sekelompok junior yang tidak berani bangkit. Yang paling membuat sakit hati Qin Yichen adalah kerusakan parah yang diderita oleh kedua tetua umat manusia. Meskipun telah disembuhkan oleh Kui Sui, Qin Yichen tidak dapat melupakan bahwa Feng Nianwu akan berinisiatif untuk bergegas menuju bola air gonggong. Nasib membangkitkan murka surga. Meskipun dua tetua agung tidak menyebutkan apa-apa tentang masalah ini setelah mereka kembali, mereka bahkan tidak menghasut klan Kaisar Ke untuk menemukan Kaisar untuk menyelesaikan akun. Mereka tahu situasi keseluruhan dan hanya bisa menahan depresi mereka di dalam hati. Namun, Qin Yichen tidak bisa menelan nafas ini. Aku berkata, ketika aku menjadi Kaisar, Raja Pemetik Bintang, Dewa yang Perkasa, 4 Raja Surgawi, semuanya akan disingkirkan satu persatu. Jika saya menjadi seorang Kaisar, Kaisar di dunia tidak berani mengklaim sebagai Kaisar sebelum saya. Ling Mang berkedip di pedang Qin Yichen. Meskipun itu masih membanggakan di mata bunga iblis Wan Dao, itu masih belum mengetahui ketinggian langit. Tetapi sebaliknya, cara masuk tanpa izin ini, bahkan jika Qin Yichen hanyalah alam tahu, dia tampaknya telah melihat betapa tinggi langit, seberapa tebal bumi, dan betapa menakutkan keberadaan mereka yang berdiri di atas 9 langit itu. Dia bertemu dengan seorang leluhur yang telah melindunginya dari angin dan hujan. Tapi sekarang, Qin Yichen harus bersiap menghadapi angin dan hujan sendirian. Dia harus memiliki ambisi seperti itu. Setelah menghela nafas panjang, Qin Yichen memutuskan untuk mempelajari pisau Kaisar Pedang Gila terlebih dahulu. Qin Yichen mendapat banyak manfaat dari pedang yang membunuh Siji atau indoktrinasi Kaisar Pedang Gila, dan bahkan memungkinkannya melihat jalan yang berbeda. Qin Yichen duduk bersila. Dengan pisau Kaisar Pedang Gila tergeletak di lututnya, dia perlahan menyadari bahwa, secara bertahap, lapisan kabut tampak muncul di sampingnya. Tidak hanya itu, Qin Yichen lebih seperti biksu tua yang memasuki konsentrasi, dengan pikiran yang kabur. Dan lapisan kabut itu tampaknya hanya dapat dilihat olehnya. Atau bahwa ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tetapi Qin Yichen dapat melihat kabutnya sendiri. Dalam kabut itu, pikiran Qin Yichen menjadi semakin kosong. Ini bukan dunia kultivasi, tapi lebih dalam. Istana para jenderal diselimuti dunia ruang dan waktu. Hanya karena Qin Yichen ingin berpacu dengan waktu. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu. Kabut di depan mata Qin Yichen berangsur-angsur menghilang. Tetapi tidak menghilang. Tetapi kabut berubah menjadi segala sesuatu di depannya. Namun, ketika Qin Yichen membuka matanya, aula umum agung menghilang, seolah duduk bersila di alam semesta. Alam semesta sangat luas, dan alam waktu dan ruang telah hilang, dan secara bertahap, bahkan pisau Kaisar Pedang Gila tidak ada di sisinya. Ada keheningan di alam semesta, itu adalah semacam ketenangan dan kekecewaan. Di seluruh alam semesta, Qin Yichen adalah satu-satunya yang sendirian. Dia ingin memata-matai semua yang ada di sekitarnya. Tetapi menemukan luasnya alam semesta dengan semua kekuatannya, dia tidak bisa melihat akhirnya, dan bahkan lebih jauh lagi, yang ada hanya kabut. Dan adegan ini,
Jika Tiang Xuan Ke dapat merasakan hal yang sama, dia akan terkejut, karena dia telah melihat adegan ini secara samar dalam terobosannya baru-baru ini. Namun, Ke Tiang Xuan adalah terobosan lain di alam raksasa raja, tetapi Qin Yi Chen sekarang menjadi alam Dao Hua. Tapi segera, melihat Qin Yi Chen duduk di alam semesta terkejut, dia mengerutkan kening, seolah mencoba mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, dia sedang memikirkan tentang apa itu alam. Di depan alam semesta yang luas ini, apa yang bisa disebut alam? Melihat alam semesta yang sunyi, Qin Yi Chen tidak bisa menahan perasaan takut dan bingung. Tampaknya di depan alam semesta, apakah dia berada di alam Dao Hua, atau Ke Tiang Xuan dari Monarch Giant, mereka semua sama. Tetapi lapisan ketakutan dan kebingungan menyebabkan kabut semakin mendekat, menutupi segala sesuatu di sekitar Qin Yi Chen, dan bahkan menelannya ke dalamnya. Qin Yi Chen sedikit bingung. Dengan terburu-buru, dia ingin mengambil pedang Kaisar Pedang Gila dan membimbingnya, tetapi menemukan bahwa pedang Kaisar Pedang Gila telah hilang. Ini membuat Qin Yi Chen lebih khawatir, dan juga membuat kabut itu lebih tebal, menutupi dia. Qin Yi Chen tampaknya merasakan gaya tarik tak terbatas, dan tampaknya seluruh alam semesta tidak bisa mentolerir keberadaannya. Dia bahkan samar-samar melihat Wan Dao Yaohua menatapnya dengan curiga, dengan kecurigaan di mata menggoda itu. Ada apa dengan anak ini? Tidak mungkin berada dalam hayalan. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan? Namun, setelah melihat bunga iblis Wan Dao, Qin Yi Chen berjuang untuk sementara waktu, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhenti berjuang. Dia membiarkan kabut menutupi dirinya, dan dia tampak menyatu dengan kabut. Dalam kabut, dia sepertinya telah kembali ke alam semesta yang sunyi. Qin Yi Chen memandang galaksi yang indah dan lubang hitam yang aneh. Dia berangsur-angsur menjadi halus, tetapi dia tidak menyerah untuk berpikir. Bahkan dia tiba-tiba menyadari bahwa kekecewaan dari yang halus bukanlah bahwa segala sesuatu lenyap, dan ini bukanlah pikirannya yang hanyut mengikuti arus. Qin Yi Chen berangsur-angsur tenang, tetapi dia menghadapi alam semesta yang sunyi secara langsung. Meskipun itu membuatnya sangat takut dan bingung, itu adalah ketakutan yang tidak diketahui. Namun ia memilih untuk menghadapi ketakutan itu, kesepian semacam itu. Meski menghadapi kesepian tidak membuat rasa kesepian itu hilang, ia tetap memilih melakukannya.